Apa kalian tahu dalam anime Shingeki no Kyojin, saat penyerangan pertama di Shiganshina, armor Titan berlari dan mendobrak gerbang kedua, menuju ke dalam tembok Maria. Setelah berhasil menerobos masuk, armor Titan diperlihatkan menyemburkan api dari mulutnya. Ini adalah satu-satunya momen di mana armor Titan mengeluarkan kemampuan ini, karena setelah kemunculan selanjutnya, dia tidak terlihat bisa menggunakannya lagi. Apa kalian tahu dalam anime Shingeki no Kyojin, setelah Hannes menyelamatkan Eren dan Mikasa, Mikasa mengingat kembali saat orang tuanya dibunuh, sambil memegang kepalanya. Ini adalah efek sakit kepala yang diderita oleh klan Ackerman, setelah insting Ackerman-nya mulai muncul. Apa kalian tahu dalam anime Shingeki no Kyojin, Armin memakai baju yang sedikit lebih besar dari tubuhnya, karena baju itu dulunya adalah baju orang tuanya yang diceritakan telah meninggal, akibat dimakan oleh Titan. Apa kalian tahu dalam anime Shingeki no Kyojin, saat di camp pelatihan Eren menceritakan kejadian di Shiganshina pada teman-temannya, dan saat Eren membicarakan tentang kolosal Titan, kamera menyorot jauh dan kita bisa melihat Bertolt. Kemudian saat Eren membicarakan tentang armor Titan, kamera langsung menyorot ke arah Reiner. Sosok kedua Titan Shifter antagonis sudah diperlihatkan secara tersirat jauh sebelum identitas mereka berdua terungkap. Apa kalian tahu dalam anime Shingeki no Kyojin, saat pelatihan bertarung jarak dekat, Reiner berkata pada Eren, dan akhirnya di final season, mereka benar-benar bertukar peran di mana Eren menjadi musuh dunia, sedangkan Reiner menjadi pahlawan bersama aliansi. Apa kalian tahu dalam anime Shingeki no Kyojin, setelah gagal di latihan 3D Maneuver Gear dan membentur kepalanya, kita bisa melihat jika Eren melakukan regenerasi Titan pertamanya tanpa sadar. Lalu setelah penyerangan Titan kolosal kedua di Trost, Mikasa sempat disundul oleh Eren di episode 5, dan hal yang sama juga terjadi di episode 11, namun Mikasa menghindari sundulan kedua. Dalam kedua episode ini terdapat dua adegan yang sama dengan sedikit latar yang berbeda. Apa kalian tahu dalam anime Shingeki no Kyojin, nama Ymir sama sekali tidak pernah disebutkan selama season 1, dan dalam cerita spesial SNK Kadet Pelatihan, Ymir hanya disebutkan sebagai Sobakasu, yang artinya bintik-bintik. Hal ini mengikuti penampilan wajahnya. Lalu setelah Armin diselamatkan Eren dari Titan, Ymir selalu terlihat bersama Krista, karena di samping Ymir yang menyukainya, dia juga bisa dengan mudah menjadi jauh Titan dan melindungi Krista jika terdesak. Apa kalian tahu dalam anime Shingeki no Kyojin, setelah kehilangan Eren, Mikasa berencana mengakhiri hidupnya dengan membiarkan dirinya dimakan Titan. Namun meskipun Titan tersebut tidak jadi datang ke arahnya, Mikasa tetap akan bunuh diri dengan menggerek lehernya. Tapi sekali lagi insting Ackerman-nya berhasil menyelamatkan hidupnya. Apa kalian tahu dalam anime Shingeki no Kyojin, setelah Mikasa menghabisi beberapa Titan yang menuju ke dalam tembok, kita sempat diperkenalkan pada karakter bernama Dimo Reeves. Dia adalah seorang pedagang yang mengatur suplai untuk penduduk yang kemudian juga menjadi informan tim pengintai. Namun bisnis Dimo harus diteruskan anaknya yaitu Flagel Reeves, setelah Dimo ditikam Kenny di season 3. Apa kalian tahu dalam anime Shingeki no Kyojin, setelah Mikasa menyelamatkan para penduduk yang sedang evakuasi, seorang gadis bernama Louis berterima kasih padanya. Selain terkesan pada Mikasa, bisa dibilang pada momen itu Louis juga tertarik pada shawl yang dipakai Mikasa. Hal ini membuat Louis kemudian mengikuti jejak Mikasa ke tim pengintai di final season. Kabar terakhir dari Louis adalah saat dia menjadi salah satu korban karena di dalam tubuhnya terdapat serpian tombak petir. Apa kalian tahu dalam anime Shingeki no Kyojin, ketika Eren melindungi Mikasa dan Armin dari tembakan meriam, kita bisa melihat saat Eren pertama kali menggigit jarinya dan berubah menjadi Titan. Namun saat itu Eren harusnya belum tahu cara berubah menjadi Titan atas kemauannya sendiri. Jika kita fast forward ke season 3 saat Eren disandra Road Race, kita bisa melihat dalam salah satu ingatan Grisha di mana dirinya melawan founding Titan Frida Reis. Dan dalam ingatan itu, Frida terlihat menggigit jarinya. Jadi dapat disimpulkan, ingatan Grisha sempat berbenturan dengan ingatan Eren saat mereka ditembaki meriam. Apa kalian tahu dalam anime Shingeki no Kyojin, pada episode 10 dan 18, terdapat segerombolan Titan yang mencoba memanjat naik. Hanya saja latarnya berbeda. Satu saat masih di tembok Rose, dan satunya lagi saat berada di hutan pohon raksasa. Apa kalian tahu dalam anime Shingeki no Kyojin, ketika Titan Eren mengangkat batu besar untuk menutup lubang di tembok Rose, Titan Eren hampir saja memasuki mode berserk seperti saat melawan Annie.
Hanya saja saat itu amarah Eren bukan didasari oleh dendam, melainkan demi menahan rasa sakit akibat beratnya batu. Apa kalian tahu dalam anime Shingeki no Kyojin, Marco lahir pada tanggal 16 Juni, yang berarti dia lahir di sekitar pertengahan tahun. Ini adalah fakta yang ironis karena Marco berakhir dengan setengah tubuhnya yang dimakan Titan. Lalu 2 hari setelah ditutupnya tembok Rose, Annie terlihat meminta maaf sambil memperhatikan mayat. Ini sebenarnya karena dia merasa bersalah setelah mengambil 3D manuver milik Marco.